Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap malam hari ini Anda belum tidur. Kita akan diberkati dengan renungan malam bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Menjadi Bejana Hatinya bersama saya, Yohana Ibrahim. Kita tidak bisa berjejak pada dua dunia. Berjejak pada dua dunia di sini maksudnya bersahabat dengan dunia sambil bersahabat dengan Allah. Kalau untuk mereka yang bukan umat pilihan, tidak dituntut standar yang sedemikian rupa. Jika mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, maka mereka masih dapat diperkenan masuk dalam dunia yang akan datang. Tetapi untuk umat pilihan, tidak ada pilihan selain mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Markus 12 ayat yang ke-30. Ini menunjuk pada kehidupan yang tidak menyisakan sedikit pun bagian untuk dunia. Seluruh kehidupan diabdikan hanya untuk kepentingan dunia, bukan 10% atau sebagian saja. Sesungguhnya inilah standar hidup orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Sebagian orang mungkin merasa bahwa mengabdikan seluruh hidup bagi Tuhan sebagai sesuatu yang berlebihan. Bahkan terdapat anggapan bahwa tidak dapat mungkin manusia dapat sepenuhnya memfokuskan diri kepada Tuhan. Sebab kita masih tinggal di dunia dan memiliki keinginan daging. Hidup sepenuh bagi Tuhan dianggap sebagai suatu utopia atau hayalan indah semata yang tidak akan pernah terwujud. Mereka berpendapat bahwa setiap manusia pasti tidak dapat sepenuhnya hidup secara rohani. Padahal anggapan ini sangat keliru. Anggapan ini tanpa sadar menyesatkan sebagian besar orang Kristen dan menggiring mereka dalam gaya hidup yang kompromistik dengan dosa. Dalam hal ini harus selalu diingat bahwa standar hidup orang percaya adalah Yesus sendiri yang segenap hidupnya dipersembahkan bagi Bapa, yaitu bagi kehendak dan rencana Allah Bapa. Sejatinya kita dipanggil dan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Jika tidak, Tuhan tidak mungkin mengundang manusia untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Ketika Tuhan mengundang manusia untuk masuk dalam kehidupan yang sepenuhnya diabdikan baginya, tentu hal ini dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, kehidupan Abraham kembali dapat menjadi teladan bagi kita. Ketika meninggalkan Ur Kasdim, sebenarnya Abraham sedang meninggalkan kenyamanan hidupnya hanya demi kepentingan menemukan negeri yang Allah janjikan. Tidak hanya sampai di situ. Dalam perjalanan menemukan negeri yang Allah janjikan, Ishak yang sangat dikasihi oleh Abraham diminta oleh Allah untuk dipersembahkan. Kita dapat membayangkan bagaimana perasaan Abraham ketika mendengar permintaan Allah tersebut. Abraham tentu mengalami pergolakan jiwa yang luar biasa sebagai seorang ayah. Dan tentunya sebagai seorang kekasih Allah, ia dapat mempertahankan mengapa Allah mengambil berbagai hal yang baik dalam hidupnya. Mulai dari kenyamanan hidupnya di Ur Kasdim, hingga sekarang anak yang telah lama dinanti akan diambil juga oleh Allah. Dari sudut pandang manusia, sangat wajar bagi Abraham untuk mempertanyakan dan mencurigai Allah. Namun, kita temukan Abraham tidak bertindak demikian.
Ia melakukan seluruh yang Allah kehendaki baginya untuk dilakukan. Elohim Yahweh melalui malaikat Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Ucapan berkat ini muncul setelah Abraham terbukti berani mempersembahkan seluruh hidupnya, bahkan hal terbaik yang dimilikinya bagi Tuhan. Oleh sebab itu, Abraham menjadi bejana hati Tuhan yang dapat dipercaya. Jadi, betapa salahnya kalau kita memiliki kekristenan terfokus kepada kehidupan sekarang ini. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti menjadi berkat kalau kita menyingkapinya dengan sikap yang benar. Kita dapat menjadi bejana hati Tuhan yang dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Harus diingat bahwa Tuhan tidak akan pernah sembarangan memilih seseorang menjadi bejana hatinya. Bejana hati di sini maksudnya tempat Tuhan mencurahkan segala pikiran dan perasaannya demi menyelesaikan rencana Bapa. Seseorang yang dapat dipercaya dan hidup dalam ketergantungan akan Tuhan adalah bejana hatinya. Namun, untuk menjadi bejana hatinya tidak mudah. Syarat yang tertuang dalam Matius 22 ayat 37-40, di mana kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Abraham sudah membuktikan itu sampai ia harus memberikan anak yang tunggal. Di hari tuanya pun dia melakukannya. Ini adalah pengorbanan segenap hidup. Jika Abraham pergi dari Ur Kasdim tapi masih menyayangkan Ishak, maka Abraham masih menyisakan sesuatu bagi dirinya. Ia tidak dapat menjadi bejana hati Tuhan. Memang kita tidak bisa menilai Abraham dalam keseluruhan hidupnya, sebab standar kesucian kita dengan Abraham itu berbeda. Tetapi Abraham memiliki satu hal yang harus kita contoh, yaitu kesediaannya untuk taat kepada Allah Bapa, melakukan apapun yang Allah Bapa kehendaki. Banyak orang Kristen jangankan melakukan apa yang Bapa kehendaki, mengerti kehendaknya saja tidak. Jangan sampai kita terhitung dalam orang-orang yang tidak dapat menjadi bejana hati Tuhan. Hal tersebut akan berakhir dengan penyesalan tak berujung. Seseorang dapat dipercaya dan hidup dalam ketergantungan akan Tuhan adalah bejana hatinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa di renungan malam yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.